ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Abu Aslam, yang insya Allah akan memberikan satu pencerahan kepada kita, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas beberapa larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikemas dalam satu buku kitab atau buku yang berjudul Ensiklopedia Larangan nomor 7, yaitu larangan berpikir tentang zat Allah. Sekali lagi, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah larangan-larangan berpikir tentang zat Allah. Oleh sebab itu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka bersama-sama kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini benar-benar mendapat ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Ustaz Abu Aslam. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, di dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi,
berakhir dengan melaksanakan sholat Isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi pada malam hari ini, tentunya kami memohon maaf kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hidayah yang mungkin sedikit merepotkan. Sebenarnya jadwal kajian kami di Masjid Al-Hidayah adalah Selasa pekan yang pertama ba'da maghrib. Tapi karena satu dan lain hal, pada Selasa yang pertama di awal bulan Februari ini kami udzur, sehingga kami usulkan kepada takmir jika memang berkenan untuk dicarikan waktu, dan qadarallah kita dipertemukan pada malam hari ini Rabu pekan yang kedua. Adapun untuk berikutnya insya Allah jika tidak ada udzur, insya Allah kembali kepada jadwal semula Selasa pekan yang pertama. Kami mohon maaf kepada takmir yang mungkin harus menggeser jadwal dan yang lainnya. Maka mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi keluarga besar takmir Masjid Al-Hidayah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita di Masjid Al-Hidayah pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafidhahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan terbit 3 jilid yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i, yaitu ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menurut catatan kami, pertemuan kita bulan yang lalu, kita telah menuntaskan larangan yang nomor 6 dari bab akidah atau tauhid dan iman. Jadi kita telah menuntaskan larangan yang nomor 6, yaitu larangan memaki ad-dahr, larangan memaki masa, larangan mengatakan yaitu bulan sial, tanggal sial, tahun sial, dan yang lainnya. Ini sudah kita bahas dan tuntas bulan yang lalu. Sekarang malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru, larangan yang nomor 7 dari bab akidah. Jadi Bapak Ibu, kalau saya lihat di daftar isi di buku ini, dari bab akidah saja larangannya itu jumlahnya ada 19 Bapak Ibu. Dan kita masih masuk di nomor yang 7 malam hari ini. Apa yang kita bahas larangan yang ke-7 malam hari ini? Yaitu larangan berpikir tentang zat Allah. Larangan berpikir tentang zat Allah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, seperti biasa materinya saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil yang menunjukkan berpikir tentang zat Allah itu dilarang. Di mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan berpikir tentang zat Allah itu dilarang? Dan nanti akan kami sampaikan 4 dalil. 4-empatnya semuanya hadis Nabi. Baik. Yang kedua adalah materi terakhir, materi puncak. Apa itu? Yang kedua adalah penjelasan dari dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, apa penjelasannya dari dalil-dalil yang sudah kita sampaikan nanti? Baik, tidak memperpanjang, kita langsung saja masuk bagian yang pertama. Dalil-dalil
yang menunjukkan berpikir tentang zat Allah itu dilarang. Di mana dalilnya? Dalilnya ada 4, Bapak Ibu. Ada 4. Dalil yang pertama adalah, ya, saya bacakan aja semuanya dulu dalil-dalilnya ya. Dalil yang pertama adalah dalil yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Lalikai, dan Al-Baihaqi dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Berarti hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nomor berapa hadisnya? Nomor 1788. Minta maaf, dikeluarkan semua. Di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih, nomornya 1788. Itu di nomor aslinya. Yang bawa sendiri. Ya, langsung dibuka talinya. Saya siapkan. Ya, baik. Nomor aslinya 1788. Tapi kalau di nomor urut bukunya nomor 1027. Ada Ustaz 1027. Ketemu ya? Ada ya? 1027. Ada ya? Baik. Kita dengarkan baik-baik. Saya bacakan dari Abdullah bin Umar, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, tafakkaru fil alaillahi wala tafakkaru fillahi azza wa jalla. Silakan Ustaz, dari siapa itu? Dari Abdullah bin Amr. Secara marfu, renungkanlah tanda-tanda kebesaran Allah. Baik, perhatikan ya. Dari Abdullah bin Umar itu, bukan bin Amr, bukan. Itu salah terjemahan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu. Apa secara marfu itu? Jadi begini Bapak Ibu, saya tunjukkan secara singkat aja supaya panjenengan tahu. Kalau panjenengan belajar tentang ilmu hadis, hadis itu dibagi 2. Ini model-model hadis, ya. Ini cuma sekedar nambah ilmu aja, tambahan aja ya. Baik, hadis itu dibagi 2 Bapak Ibu. Ada hadis itu yang namanya hadis marfu, ada hadis itu yang namanya hadis mauquf. Apa itu hadis marfu? Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi semuanya dari Rasul. Itu namanya marfu. Tapi kalau mauquf beda lagi. Mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Jadi kata-katanya para sahabat Nabi, tidak disandarkan kepada Rasul. Jadi Nabi tidak berkata, tetapi itu perkataan sahabat. Nah itu namanya mauquf. Tapi kalau sabda Nabi itu yang namanya marfu. Baik. Lah ini tadi sudah dibaca, ulang lagi Ustaz terjemahannya. Dari siapa itu? Silakan kita dengarkan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu secara marfu, berarti disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maksudnya sabda Nabi. Lanjut teruskan. Renungkanlah tanda-tanda kebesaran Allah. Renungkanlah, berpikirlah tentang kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah. Lanjut. Namun janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah. Namun janganlah kalian berpikir tentang zat Allah azza wa jalla. Jadi nggak boleh memikirkan tentang zatnya Allah, Allahnya nggak boleh. Ya, sampai pada tingkat lah iya, langit diciptakan oleh Allah, bumi diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah, hewan tumbuhan diciptakan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah. Lalu siapa ya yang menciptakan Allah? Lah ini yang sesat, ini yang nggak boleh. Di sini dia memikirkan zatnya Allah, nggak boleh. Ini datang dari syaitan yang seperti ini. Kadang-kadang dalam hati itu setan memasukkan was-was, keraguan-raguan. Alam diciptakan, semuanya Allah yang menciptakan. Lah Allah sendirinya siapa? Nah itu syaitan, ya. Maka yang kayak begini dilarang. Makanya bahasan kita itu membahas masalah ini. Dilarang berpikir tentang zat Allah. Nah, ini ya, baik.
Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kan ada 4 yang saya janjikan, 4 dalil. Dalil yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah dalil yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Buka Sahih Bukhari Ustaz. Itu Ustaz. Ya betul. Sahih Bukhari. Nomor asli, nomor cetakan terjemahan. Tafadhol antum cari. Cetakan terjemahannya 1453. Nomor cetakan terjemahan 1453. Tetapi kalau nomor aslinya beda. Nomor aslinya 3276. Itu nomor aslinya. Gak apa-apa, kita baca yang cetakan terjemahan 1453. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kada man khalaqa kada man khalaqa kada hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'iz billahi wal yantahi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya setan akan datang kepada seseorang kamu lalu berkata. Apa kata syaitan ketika mendatangi salah seorang di antara hamba-hamba Allah? Silakan. Siapa yang menjadikan ini? Terus, Siapa yang menjadikan itu? jadi dia masuk di hati kita. Mikiro sing nyiptakno iki sapa? Dijawab Allah. Lah kalau itu siapa yang menciptakan? Allah. Terakhir setan akan berkata dalam kita, lah ini Allah sapa sing nyiptakno? Mulai syaitan dia. Terus lanjut, teruskan. Sampai dia berkata, Nah, siapa yang menjadikan Tuhanmu? itu syaitan. Dia sebuskan dalam hati kita, lalu siapa yang menciptakan rohmu kalau begitu siapa? Maka kalau sudah sampai pada taraf itu, lanjutkan Ustaz. Apabila sampai pada pertanyaan demikian, Ya. hendaklah orang itu mohon perlindungan kepada Tuhan. Terus, dan hendaklah berhenti memikirkannya. nah, apabila sudah sampai pada taraf pertanyaan itu, langsung ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti, gak usah dipikirkan. Gak usah kemudian iya siapa? Gak usah. Berhenti, putus. Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah, pikirkan yang lain. Gak usah memikirkan apa yang dihembuskan, was-was, bisikan-bisikan yang setan masukkan ke dalam hati kita. Baik, ini dalil yang nomor 2. Dalil yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, itu dalilnya ada di buku ini Bapak Ibu, yaitu riwayat Imam Ahmad. Baik, kalau di sini yang cetakan ini, sebab yang saya punya itu yang tinggi. Kalau ini kan tidak, pendek tapi tebel ya. Sama saja, isinya sama, cuman beda halaman saja. Kalau di sini halaman 110, kalau di sini hadisnya riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan Ustaz. Ini artinya ini. Tafadhol. Kita dengarkan. Saya baca dulu teks Arabnya. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum ya'tihi syaitan fayaqul man khalaqaka fayaqul Allah fayaqul faman khalaqallah fa idza wajada dzalika ahadukum falyaqra amantu billahi wa rusulihi fa inna dzalika yudhibu anhu. Silakan baca Ustaz. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kamu. Terus lalu mengatakan. Apa kata syaitan menghembuskan dalam hati kita? Silakan. Siapakah yang telah menciptakanmu?
Siapa yang menciptakan dirimu? Terus Allah. baik. Jawabnya. Baik, orang itu pasti menjawab Allah. Hatinya juga jawab Allah. Terus Lalu syaitan bertanya lagi. ya, Lalu siapakah yang menciptakan Allah? kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Apa kata Nabi? Lanjut. Jika kalian menghadapi hal seperti ini, Maka hendaklah ia mengucapkan, yaitu aku berlindung kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. bukan berlindung, beriman. Maaf, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Baik, terus lanjut. Sesungguhnya ucapan itu dapat menghilangkan was-was syaitan. Baik. Jadi kalau tadi redaksi yang nomor 2, kalau syaitan menghembuskan kalimat, lalu siapa yang menciptakan Allah? Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Redaksi yang barusan beda lagi. Katanya Nabi, kalau sampai pada tingkat syaitan mengatakan dalam hatimu, ini Allah, yang ini diciptakan Allah. Nah kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Langsung katakan, langsung tanamkan dalam hati, aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan Rasul-Rasul utusan Allah. Itu bukan ta'awudz, bukan. Nah jadi nanti kita akan bahas kesimpulannya apa ini, penjelasannya. Nanti kita sebutkan aja dulu dalil-dalilnya, larangan-larangannya. Sekarang yang terakhir, dalil keempat yang menunjukkan larangan berpikir tentang zat Allah. Dalil keempat adalah hadis Abu Dawud. Dalam kitab Abu Dawud jilid 3, warna coklat Bapak. Ya, silakan dicari nomornya Ustaz. 4722 4722 4722. Baik, Anda bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yushikun nasu yatasaaluna bainahum hatta yaqula qailuhum hadallahu khalaqal khalqa faman khalaqallah fa idza qalu dzalika faqalu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad thumma liyadfal ya liyadful thumma liyadful an yasarihi salasan wal yasta'id minasy syaitan. Silakan baca Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Silakan. aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya. Kemudian Abu Hurairah melakukan hadis yang serupa dengan di atas. Ya. Ia berkata, Ya. jika mereka berkata hal yang demikian, Ya. maka ucapkanlah oleh kalian. Stop. Maksudnya jika mereka berkata hal yang demikian itu, maksudnya jika di dalam hatinya dihembuskan was-was oleh syaitan, siapa yang menciptakan Allah, maka katanya Rasulullah solusinya, silakan Ustaz. Dialah Allah, Terus yang Maha Esa. Terus Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Allahus samad. Lanjut. Segala sesuatu. Terus Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. lam yalid wa lam yulad. Terus Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai baca surat Al-Ikhlas. Lanjut Ustaz. Setelah itu meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. 3 kali meludahnya ke kiri. Beda lagi nih tata caranya. Jadi kalau panjenengan, yaitu di dalam hati kita, yaitu syaitan berkata dalam hati kita, siapa yang menciptakan ini? Kita jawab Allah. Kalau yang menciptakan itu Allah, terakhir setan akan giring kita. Siapa yang menciptakan Allah? Maka langsung baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menoleh ke kiri 3 kali. Meludah ke arah kiri 3 kali. Terus lanjut. Setelah itu
meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali dan hendaknya memohon perlindungan kepada Allah. Baik, dari godaan syaitan. Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi meludah dulu ke arah kiri 3 kali, lalu baca ta'awudz. Baik. Itulah 4 buah dalil yang semuanya melarang berpikir tentang zat Allah. Sekarang penjelasannya Bapak Ibu. Nah, kita masuk penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, penjelasannya ada 5 hal yang bisa kita ambil dari dalil-dalil tadi. 5 poin. Cuma nanti yang agak panjang itu yang nomor 4. Mudah-mudahan ya waktunya cukup hari ini. Nomor 4 ini agak panjang soalnya nanti. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada 5 poin yang bisa kita ambil dari 4 dalil yang kita dengarkan tadi. Poin yang pertama, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Kenapa? Agar seseorang itu bisa memahami apa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi bukan memikirkan zatnya Allah. Kita disuruh oleh Allah mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, kita disuruh merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan alam raya beserta isinya, Allah menciptakan manusia. Ya, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan malaikat, jin dan semuanya untuk ditadaburi, untuk direnungkan, bukan memikirkan zatnya Allah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya supaya kita tambah yakin bahwasanya Al-Quran ini adalah yaitu mukjizat yang luar biasa. Mana dalilnya? Kita kasih dalil. Tolong dibuka Quran surat Yusuf, surat nomor 12, surat Yusuf. Ayatnya ayat 112, surat Yusuf ayatnya 112. Oh, kok 112? 111 maksud saya. 111 surat Yusuf ayat 111. Ayat terakhir ini, ayat terakhir. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadisan yuftar walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Silakan. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Baik, mempunyai akal. Al-Quran itu? Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Al-Quran itu bukan dongeng, bukan cerita yang dibuat-buat. Lanjut. Tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Terus selain membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan semua perkara isi Quran. Terakhir, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, mestinya ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu ditadaburi, direnungkan, ya. Bukan justru kita memikirkan zat Allah. Gak usah dipikirkan zatnya Allah. Allah adalah Allah. Selesai. Sami'na wa ata'na. Selesai. Gak usah ragu. Sudah. Seperti itu. Yang harus kita pikirkan itu adalah ayat-ayatnya Allah. Kita renungkan isinya. Kita tadabbur. Nah, itu maksudnya. Baik, tambahkan lagi dalil. Quran surat nomor 38. Surat 38 itu surat apa? Shad. Surat Shad ayatnya 29. Surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru. Nah, itu poinnya. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Silakan. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Stop. Al-Quran yang Allah turunkan ini
berkah. Makanya Bapak Ibu kalau kepingin ngalap berkah, nggak usah aneh-aneh, nggak usah melakukan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kepingin mencari berkah, ngalap berkah, yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya saja. Contohnya baca Quran. Orang baca Quran itu hidupnya berkah. Kenapa? Jelas ini barusan kita dengarkan. Al-Quran itu kitab barokah. Jadi pembacanya pasti dapat berkahnya. Seperti itu. Gak usah pergi ke mana, tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, petilasan-petilasan, gua-gua, ya, pohon-pohon yang dikeramatkan, ya, pergi ke Kiai Slamet, mana Kiai Slamet, ya, kerbau putih miliknya Keraton Surakarta, ya, yang konon katanya setiap tanggal 1 Suro diarak kebu itu, ya, kebu yang dikiaikan, ya, kebu albino, ya, yang diarak sampai masuk ke dalam keraton, yang konon katanya kotorannya itu dijadikan rebutan karena dianggap mengandung barokah. Bayangkan itu. Ada yang pergi ke Sumur 7 ngalap berkah ke Sumur 7 di kolam pemandian Cibulan Kuningan, Jawa Barat, yang konon katanya meminum airnya maka akan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau mandi awet muda. Ya kalau umur 60 ya tetap 60 lah, ya. Seperti itu, nggak mungkin jadi 30-40 tahun. Ini yang kayak gini nih ngalah berkah yang salah. Ada lagi dulu, sekarang sudah nggak dengar lagi. Antri kepingin ngalah berkah dengan celupan tangannya Ponari. Dulu. Ya, sudah lewat. Sekarang ada lagi banyak sekali, ya. Mereka nggak usah. Cukup apa yang sudah Allah dan Rasulnya syariatkan. Salah satunya saja baca Quran. Karena Quran ini kitab berkah. Baca Quran. Teruskan Ustaz. Ulang lagi Ustaz, ulang lagi. Kitab Al-Quran. Ulang lagi. Kitab yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Liyadabbaru. Agar mereka mentadaburi, menghayati ayat-ayatnya. Terus, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi intinya adalah yaitu bahwasanya Al-Quran itu harus direnungkan, bukan kemudian kita berpikir tentang zatnya Allah. Bapak Ibu sekalian, menarik ini. Saya akan sampaikan perkataannya Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat yang barusan saja kita dengarkan. Surat Shad ayat 29 tadi. Shad 29 tadi. Apa katanya Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan demikian. Demi Allah, sampai bersumpah, demi Allah, tadabbur Al-Quran, mentadaburi Al-Quran itu bukan dengan menghafal huruf-hurufnya, tetapi mengabaikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Sehingga kita seringkali melihat di masyarakat kita orang yang sering khotam Al-Quran, sering baca Al-Quran, tapi perilakunya jauh dari Al-Quran. Banyak nggak yang model kayak begitu? Banyak. Ya, sering hatam Quran, hataman rajin. Bahkan sebagian mereka hafal Quran, tapi sering ngambil haknya orang mencuri. Padahal hukum mencuri ada dalam Al-Quran. Dihatam Al-Quran, hafal Quran, tapi maaf, dia juga yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Makan riba, berzina. Lah ini yang namanya yaitu rajin baca Al-Quran, tapi akhlak dan perbuatannya jauh dari isi Al-Quran. Ini namanya bukan mentadaburi. Jadi mentadaburi itu bukan hanya menghafal ayat-ayatnya, enggak, bukan itu. Mentadaburi itu adalah ia amalkan isi kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang namanya tadabbur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin membacakan satu ayat Quran yang bikin kita merinding Bapak Ibu, yaitu doanya Nabi kepada Allah, curhatannya Nabi kepada Allah tentang kondisi kaumnya terkait masalah Al-Quran. Apa curhatannya Nabi kepada Allah terkait umatnya, yaitu terhadap Al-Quran?
Mari kita dengarkan, coba Ustaz dibantu suratnya nomor 25 Al-Furqan. Surat nomor 25 Al-Furqan ayatnya 30. Surat 25 ayat 30. Saya belum baca sudah merinding. Ini curhatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Nabi itu curhat tentang kondisi kaumnya ketika menyikapi Quran. Lihat apa katanya Nabi. Kita dengarkan ini ayatnya. Allah berfirman, Al-Furqan ayat 30. Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Silakan. Dan Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan Ustaz. ya Tuhanku, Ya Rabbku. Lanjut. sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Bapak Ibu tahu yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Itu katanya Ibnu Katsir rahimahullah di juz yang ke-6. Yang dimaksud menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan itu maknanya ada 5, katanya Ibnu Katsir. Apa itu? Yang pertama adalah jika dibacakan Al-Quran mereka ribut, rame sendiri, yaitu termasuk mengabaikan Quran. Jadi kalau ada orang baca Quran ngobrol, itu termasuk mengabaikan Quran ya? Makanya kalau ada acara-acara walimah, perhelatan, jamuan-jamuan, acara resepsi, di situ dibacakan ayat-ayat Quran, mestinya yang diundang itu diam. Ini enggak, ngobrol, rame. Itu termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Masuk dalam ayat ini. Monggo panjenengan baca. Di sini ada Ibnu Katsir, jilid 6 nanti, atau jilidnya beda ya. Karena yang saya miliki ini yang 12 jilid yang saya punya. Nah itu jilid 6 halaman 109. Yang masuk kategori mengabaikan Quran itu adalah kalau dibacakan Al-Quran ribut sendiri, rame. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak membenarkan isi Al-Quran. Tidak membenarkan. Yang masuk kategori tidak membenarkan isi Quran. Jadi dia meragukan isi Al-Quran. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jilid berapa itu Pak? 6. Nah beda kan? Oh sama jilid 6. Tapi kalau yang punya saya halaman 109. Ya nanti bisa dilihat sendiri ya. Dilihat sendiri. Ini karena waktunya saya simpulkan aja ini, saya simpulkan. Yang kedua tidak membenarkan isi Quran. Yang ketiga yang masuk kategori kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang masuk kategori mengabaikan isi Quran adalah yaitu tidak mentadaburi dan memahami isi Quran. Tidak merenungkan isi kandungan Quran. Ya, tidak merenungkan isi kandungan Quran. Makanya lihat kondisi kaum muslimin. Mereka kalau baca Al-Quran itu karena mereka tidak memahami isinya, sehingga ayat itu lewat gitu aja. Tapi coba renungkan, lihat imam-imam di Masjidil Haram, imam-imam di Masjid Nabawi, itu kalau membaca ayat Quran, ayatnya terkait ayat neraka, mesti nangis. Mesti nangis. Pasti nangis. Kalau ayatnya ayat terkait dengan surga, nada tinggi. Innalil muttaqina faza. Tinggi itu tentang bidadari surga itu. Mesti tinggi kalau surga. Tetapi kalau ayat-ayat tentang azab, nadanya tinggi juga. Dan terkadang juga disertai dengan nangis sesenggukan. Sampai situ. Karena paham yang dibaca. Lah kita kadang-kadang iki ayat surga apa neraka gak paham. Ayo jujur itu. Karena kita kalau baca Quran gak baca artinya juga. Ayat ini maksudnya apa ya? Bahkan mereka, imam-imam mereka di sana, Bapak Ibu sekalian, bukan tahu artinya, tetapi mereka tahu ayat ini maksudnya apa, asbabun nuzulnya, kronologisnya ayat ini. Yang dimau oleh Allah ayat ini apa? Yang dimaui oleh Allah. Mereka paham. Makanya saya pernah dengar rekamannya saya surek hafidhallah ta'ala. Bukan saya sudes, saya surek. Itu baca iyyaka na'budu baru Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diulang mungkin lebih dari 10 kali. Berhenti. Iyyaka na'budu.
Iyyaka na'budu. Itu karena paham apa yang dimaksud. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ngerti? Lah kita tidak kan ya karena berdoa ya. Apalagi sholatnya cepet-cepet ya karena berdoa ya benar siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Allahu akbar. Ada enggak yang 23 rakaat 7 menit? Ada enggak? Kan gitu cara sholatnya. Nah, bagaimana bisa mentadaburi? Masuk Isa, kita lanjutkan dikit. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mentadaburi ayat Quran kalau kita nggak tahu artinya dan seterusnya. Yang keempat ini, yang masuk kategori mengabaikan Al-Quran adalah tidak mengamalkan dan tidak menjunjung tinggi perintahnya serta tidak menjauhi larangan-larangannya. Jadi perintah Quran diabaikan, larangan Quran malah dilakukan. Yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang malah dilakoni, malah dikerjakan. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran sholat, malah nggak sholat. Allah memerintahkan kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, malah dia durhaka sama orang tuanya. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah kepada karib kerabat, mendahulukan karib kerabat daripada orang lain, malah tidak. Sama orang royal, sama keluarganya bakhil. Banyak. Apakah yang kayak begini mentadaburi Quran? Enggak. Kalau dia tahu isi Quran, keluarganya didulukan, baru orang lain yang bukan keluarga. Itu isi Quran. Seperti itu. Bahkan larangan-larangan Al-Quran malah dilakukan. Al-Quran melarang riba, dia malah makan riba. Al-Quran melarang kita untuk berbuat zina, malah dia sering melakukan zina. Sekalipun itu hanya zina mata, zina telinga, zina hati, zina tangan, ya, zina kaki, ya. Itu sekalipun dia tidak melakukan zina, maaf, farji, kemaluan. Tetapi zina itu modelnya banyak. Oleh karena itu maka ayo mari kita merenungi isi Al-Quran, ya. Baik, yang terakhir, yang nomor 5, yang masuk kategori tidak mengabaikan Al-Quran dijadikan, yaitu sesuatu yang diabaikan. Itu yang masuk kategori ini adalah yang kelima, adalah berpaling dari Al-Quran tetapi disibukkan dengan syair-syair atau lagu-lagu. Itu. Jadi kalau sama Al-Quran nggak hafal, tapi kalau sama lagu, saya pernah berjumpa dengan seseorang, usianya sudah sepuh, sudah tua usianya. Itu dia hafal, itu kalau setelkan lagu terutama tembang kenangan, lagu-lagu lama, itu dia tahu. Yang nyanyi ini, lagu ini tahun sekian, ya, penciptanya lagu ini, hafal semua lagu. Wih. Ya. Tetapi begitu ayat Quran, apa? Bahkan mereka lebih asik menyanyi daripada baca Al-Quran. Ya. Mereka lebih asik yaitu bersair, ya, bermain musik daripada membaca Al-Quranul Karim. Makanya di mobilnya, di rumahnya selalu full musik. Gak ada di mobilnya itu murotal Al-Quran, rumahnya itu didengungkan ayat-ayat Quran, gak ada. Ya. Maka yang seperti ini mengabaikan Al-Quran. Termasuk Bapak Ibu sekalian menjadikan Al-Quran, menyalahgunakan fungsi Al-Quran. Contohnya apa Ustaz? Menyalahgunakan fungsi Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai nada dering handphone. Itu termasuk mengabaikan Quran. Al-Quran itu untuk dibaca untuk dipahami, dipahami untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan sebagai nada dering handphone. Loh, memangnya nggak boleh Ustaz? Maaf ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Kalau Al-Quran kita jadikan nada dering, ketika ada telepon, maka yang berbunyi adalah bacaan Al-Quran karena nada dering. Maka kadang-kadang kita mengangkat teleponnya, ayat itu belum kelar satu ayat, sudah kita potong, kita angkat. Misalnya di surat Al-Ikhlas, nada deringnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, belum kita angkat. Allahu samad, lam yalid, ya belum, ya belum, alam yulad ini. Nggak boleh, nggak boleh. Seperti itu. Termasuk kalau di mobil kita setelkan murotal, HP kita berdering, maka kita harus mengangkat telepon. Kadang-kadang kita angkat telepon tapi ayat Quran tetap ini didengungkan, nggak boleh.
Nggak boleh. Maka caranya matikan atau kecilkan. Lah untuk mematikan atau mengecilkan itu ada etikanya. Nunggu satu ayat dulu sampai terakhir, ayat terakhir baru dikecilkan, baru diangkat. Halo, itu etikanya. Oh, coba seperti itu. Kadang-kadang masuk kategori ini Al-Quran. Mohon maaf, mana Al-Quran Ustaz? Pinjam Al-Quran. Coba lihat. Ya. Ini Al-Quran, ditaruh di rumah, Al-Quran. Terus kemudian dia naruh HP-nya. Maaf ya, ini contoh aja. Ditaruh sini. Nggak boleh ini. Meletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Mestinya yang benar kitab yang lain di bawah, ini yang di atas. Oh, banyak sekali. Kita tidak menghormati kitab suci ini, Al-Quranul Karim. Kadang-kadang cara membawanya saja kalah kita dengan mereka non-muslim. Mereka kalau bawa Injil, itu begini bawanya. Mereka yang pulang dari gereja atau apa, kalau Pak hari Minggu itu taruh di dada gini Injilnya. Kita kalau bawa Quran, coba, nggak boleh ya. Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, penyalahgunaan. Kadang Al-Quran dijadikan pajangan, ayat kursi digantungkan di dinding. Al-Quran itu untuk dibaca, untuk diamalkan. Kalau rumah kita nggak kepingin kemasukan syaitan, rumah kita pingin barokah, ya dibaca Al-Quran, bukan dijadikan biasa. Ini penyalahgunaan fungsi Quran. Ayo, rumahnya banyak nggak? Oh, ya. Ada nggak di rumahnya? Itu penyalahgunaan fungsi Quran. Lah terus kalau sudah terlanjur bagaimana Ustaz? Ya kalau sudah terlanjur disimpan saja. Ya, kalau rumah kepingin barokah, bacakan malam Jumat surat Al-Kahfi, mau tidur surat Al-Mulk, bukan hanya surat Al-Mulk, ada surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ada ayat kursi juga. Hidupkan supaya rumahnya itu barokah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya itu Bapak Ibu sekalian, kondisi tentang umatnya Nabi SAW sampai curhat kepada Allah. Baik, sebelum kita masuk yang nomor 2, jadi penjelasan dari hadis-hadis tadi, kita dengarkan dulu kumandang adzan sholat isya. Baik, demikian kita skors dulu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhol kalau ingin adzan isya. Silakan yang bertugas. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sekarang kita akan memasuki poin yang kedua dari 5 pelajaran. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memikirkan keagungan Allah Azza wa Jalla, kekuasaannya Allah, bukan memikirkan zatnya Allah Azza wa Jalla. Kita diperintah oleh Allah untuk memikirkan keagungan kekuasaan Allah, bukan zatnya Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Silakan dibuka Quran surat nomor 3 Ali Imran. Ayatnya adalah ayat yang ke-191. Ali Imran ayat yang ke-191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Silakan. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, Terus duduk, Terus. atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Perhatikan, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bukan memikirkan zatnya Allah. Yang dipikirkan itu proses penciptaan langit dan bumi, bukan zatnya Allah, bukan zatnya Sang Khalik, Sang Pencipta, bukan. Lanjut. Terus seraya berkata, apa katanya? Ya Tuhan kami, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. tidaklah Engkau menciptakan semua ini langit dan bumi ini sia-sia. Lanjut. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Baik, kita lihat lagi surat yang lain, yaitu di surat yang ke-6 ayat 103. Surat Al-An'am ayatnya 103. Al-An'am 103, Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Silakan. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Allah tidak bisa dilihat, tetapi sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Allah bisa melihat semuanya. Kita melihat Allah nggak bisa di dunia ini. Kalau ingin melihat Allah nanti di hari kiamat, itu nanti disebutkan oleh Nabi di dalam riwayat Muslim.
Tidak ada kenikmatan yang luar biasa kecuali nanti di hari kiamat kelak, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Adapun di dunia tidak bisa Allah kita lihat, ya. Adapun Allah bisa melihat seluruh makhluk-makhluknya. Teruskan lanjut. Dialah Allah yang maha halus dan maha teliti. Baik, Allah maha halus, maha mengetahui. Kita lihat lagi surat nomor 41 Fusilat. Surat Fusilat surat nomor 41. Ayatnya ayat yang ke-53. Fusilat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yafi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Silakan. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami Di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwasannya bahwa Al-Quran itu adalah benar. Nah, itu memikirkan ciptaan Allah, bukan memikirkan zatnya Allah Azza wa Jalla. Terus, tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? baik, ya. Yang terakhir yaitu dalil yang terakhir surat Al-Ikhlas surat nomor 112 ayatnya ayat 4. Ya, ayatnya ayat 4 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad," dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Makanya Allah tidak bisa disetarakan dengan makhluknya. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan sesungguhnya Allah itu adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak Ibu sekalian, sehingga kita tidak boleh memikirkan zatnya Allah. Ya, yang kita pikirkan itu adalah ciptaannya Allah. Nomor 3, Bapak Ibu. Nomor 3. Saya tutup sampai nomor 3 saja. Ya, saya tutup. Berarti kurang 2 ini karena nomor 4 ini panjang sekali. Yang nomor 3 adalah berpikir tentang zat Allah akan menggiring pelakunya ragu-ragu terhadap Allah. Orang kalau memikirkan tentang zatnya Allah, iya, siapa ya yang menciptakan Allah? Waliyatubillah min hadzal kalam. Kita berlindung kepada Allah dari kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini. Siapa ya? Semuanya itu diciptakan oleh Allah. Lah Allahnya sendiri siapa ya yang menciptakan? Orang kalau terus seperti ini, maka dia akan ragu-ragu terhadap Allah. Ya. Dan tentunya orang ini pasti binasa. Pasti binasa. Sebab ia akan dicecar pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, yang keluar dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan itu adalah syaitan yang menggembuskan. Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu. Siapa yang menciptakan Allah? Maka dia akan stres, dia akan bingung, ya, dia tidak akan pernah menemukan jawaban. Makanya mereka yang belajar filsafat itu suka membahas yang kayak begini. Lah kita harus nggak usah belajar filsafat, nggak usah. Belajar itu Al-Quran dan As-Sunnah saja. Gak ada manfaatnya belajar filsafat. Yang kita pelajari cukup Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Selesai. Seperti itu, ya. Oleh karena itu maka tidak perlu memikirkan zatnya Allah. Kita imani saja Allah itu maha ghaib, ya. Allah itu maha ghaib. Allah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang di dunia, tetapi Allah melihat seluruh makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup sampai nomor 3. Insya Allah kita akan lanjutkan. Kita masih punya kesempatan satu pertemuan lagi di bulan depan, yaitu Maret. Karena di bulan April kemungkinan akan masuk bulan Ramadan, dan libur tentunya kajian kita ba'da maghrib, karena akan diisi dengan sholat tarawih dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai 3 poin yang kami jelaskan. Silakan kepada Ibu dan Bapak untuk melengkapi penjelasan dari Al-Quran tadi. Barangkali ada yang mau bertanya.
Ya, chat. Ya, chat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz mau bertanya, apakah diperbolehkan Al-Quran dijadikan sebagai wallpaper di HP? Bapak Ibu sekalian, nah barakallahu fiqih, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjadikan Al-Quran sebagai wallpaper di HP, maka tentunya tidak ada larangan, asalkan yaitu jangan sampai ketika kita masuk dalam kamar mandi atau toilet, maka yaitu wallpaper itu tetap dalam keadaan terbuka, ya, karena tidak boleh memasukkan sesuatu yang ada lafaz-lafaz Allah itu di dalam toilet, dan ini dilarang. Jangankan begitu, Nabi saja pada saat buang hajat, itu disebutkan dalam hadis Abu Dawud, ketika Nabi buang hajat, lalu kemudian setelah itu ada orang yang menyampaikan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi nggak jawab, sampai selesai buang hajat. Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, siapa tadi yang menyampaikan salam kepada aku? Maka ditunjukkan si fulan, dikejar oleh Nabi orang itu. Lalu kemudian Nabi berkata, sebenarnya aku tidak berat menjawab salammu, hanya saja aku sedang berada di dalam kamar mandi, dalam toilet, dan aku dilarang mengucapkan lafaz-lafaz Allah, yaitu ketika aku sedang ketika berada dalam toilet atau jamban. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa aja nggak boleh, apalagi tulisan. Nah, ini nggak boleh ya. Makanya kalau kita di kamar mandi, keluarga kita mengucapkan salam, atau anak kita, Bu berangkat ya, Assalamualaikum, kita nggak boleh jawab Waalaikumsalam, apalagi lengkap warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh ya. Keluar dulu dari kamar mandi, baru sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi. Termasuk cincin yang bertulis Muhammad atau Allah, atau kalung yang tulisannya di situ. Termasuk ada beberapa anak muda pernah kami lihat, pecinya itu bagus, pecinya itu tulisan kalimat tauhid, la ilaha illallah, pecinya itu. Tetapi dia masuk toilet, nggak boleh, harus dimasukkan aja ke tasnya. Termasuk HP-nya tadi yang ada wallpaper Ka'bah atau wallpapernya ayat Quran, masukkan ke dalam tas. Nah, ini nggak apa-apa, yang seperti ini boleh. Jangan dibiarkan dalam keadaan terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya. Ya, baik. Sudah Bapak? Ya, silakan. Bagaimana kita cara menggunakan mushaf digital sama mushaf asli? Itu setara atau berbeda? Dari sisi pahala. Ya, jalur makanya. Nah, barakallahu fiik. Beliau bertanya, apakah ada dari sisi perbedaan pahala membaca Al-Quran di aplikasi Android kita, Al-Quran di HP kita, dengan membaca Al-Quran langsung pada mushaf? Apakah ada perbedaan pahalanya? Yang saya ketahui ada dua ustadz kita yang sedikit ada perbedaan ya. Kalau saya dengarkan di YouTube itu antara Ustadz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah ta'ala dengan Ustadz Syafiq Reza Basalamah hafizahullah ta'ala. Kalau yaitu Ustadz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan nggak apa-apa, tidak ada perbedaan. Yang penting baca Al-Quran, satu huruf tetap dapat 10 pahala. Mau itu ada di HP ataupun itu ada di mushaf Al-Quran, ya, seperti itu. Adapun kalau Ustadz Syafiq hafizahullah ta'ala yang saya dengarkan dalam kajian beliau di YouTube itu, bahwasanya yang lebih afdol adalah tetap yaitu dengan mushaf, ya. Sebab apa? Sebab dengan kita membaca yaitu melalui Android, maka tentunya di sana sini terkadang itu banyak hal-hal yang mungkin salah atau apa dikhawatirkan itu. Tetapi kalau mushaf, maka yaitu tidak ada kesalahan, ya. Maka lebih utama membaca langsung di mushaf daripada di aplikasi Android. Wallahu a'lam bishawab. Dari dua pendapat ini silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana, ya, seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau selama itu kita hanya menukil dalil,
menukil dalil, membacakan dalil dan kita belum hafal, maka nggak apa-apa kita memakai aplikasi. Tapi kalau niatnya ingin duduk, ingin membaca Al-Quran, ya, meneruskan khatam atau meneruskan target bacaan kita, maka lebih baik kita membaca di mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.